Oke, materi kedua, ini contoh soalnya. Pak Luhut mempunyai persediaan bahan makanan untuk 600 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 150 ekor, bahan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, di sini kita sebenarnya bisa menggunakan logika ya. Jadi seolah-olah kita punya tampungan energi itu 600 kali 24 ya. Nah, terus ayamnya dijual 150 ekor, berarti kan ayamnya jadi berkurang. Berkurang jadi berapa? Jadi 450 ya kan? Nah, sekarang berarti kira-kira berapa hari sisa untuk makanan ayam ini yang tersisa 450 ini? Nah, berarti kita bisa ngitung. Sini saya hitung. Berarti kan energinya untuk 600 ekor 24 hari. Kalau ayamnya berkurang berarti harinya kan nambah dong. Berarti seolah energi yang sama yaitu 600 dikali 24 ya kan? Itu bisa membagi untuk 450 ayam. Nanti kita akan dapat harinya. Nah, cara ngitungnya ini mungkin lebih baik ya dihitung ini. Masing-masing dibagi 150, ini dapat 4, ini dapat 3 ya kan. Terus berikutnya 24 kita bagi 3 ya kan. Itu hasilnya 8. Nah, berarti 4 kali 8 sama dengan 32 ya kan. Oke. Jadi jawabannya 32 hari untuk 450 ekor. Sekarang contoh yang kedua. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika ia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses tepat 2 kali lemparan berapa? Nah, kita ingat kalau suksesnya 3/5, maka tidak suksesnya atau gagal adalah 2/5. Dari mana 2/5? 1 dikurang 3/5. Ya kan? Oke. 1 dikurang 3/5. Kenapa bisa dapat 2/5? Karena satunya kita buat jadi 5/5. 5/5 dikurang sama 3/5, 2/5. Maka dapatlah 2/5. Oke, yang gagalnya berarti 2/5. Nah, sekarang pertanyaannya kan dari 3 kali lemparan dia mau suksesnya 2 kali. Oke. Dari 3 kali minta sukses 2, berarti kombinasi 32. Kombinasi 32 ini kita dapat 3 kan ya. Misalkan kamu hitung kombinasi 32 itu rumus kombinasi apa? Rumus kombinasi di sini N, di sini R itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, berarti kombinasi 32 itu sama aja 3 faktorial per 3 dikurang 2, 1. R-nya 2. Oke, kombinasi 3 faktorial itu berarti sama dengan 3 dikali 2 faktorial, ya kan? Bagi, nah 1 ini kan nggak masalah ya, dikali 2 tetap jadi 2 faktorial. Jadi satunya hilang dengan sendirinya. Nah, ini
2 faktorial kita tinggal coret, berarti hasilnya sama dengan 3. Nah, 3 ini maksudnya 3 kemungkinan. Kemungkinan apa aja? Sukses, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, sukses. Berarti kan ada 3 tuh kan, ada 3 pilihan. Gitu. Kalau kamu mau uraikan sesuatu boleh seperti ini, atau kamu hitung seperti ini, kombinasi 3, 2. Kalau misalnya 5 kali pelemparan, minta 2 kali sukses, berarti kombinasi 5, 2. Nah, sekarang dari masing-masing ini, kita akan cari peluangnya ya. Dari mana peluangnya? Kan sukses, sukses, gagal. Sukses itu 3/5. 3/5 kali 3/5 kali 25 kita dapat 8/125. Begitupun yang lain. Sukses, gagal, sukses. Suksesnya 3/5, gagal 2/5, sukses lagi 3/5. Hasil perkaliannya 18/125. Nah, ini kebetulan sama semua kan hasilnya. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya berarti 5, 4/125 ini dijumlah. Jadi, jawabannya adalah 5, 4/125. Kalau misalnya disuruh sederhanakan lagi dan bisa disederhanakan, silakan kamu sederhanakan ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Dalam suatu grup yang terdiri 5 orang, jumlah umurnya antara 4 orang. Jadi gini, kan ada 5 orang kan? Ada 5 orang. Ada 5 orang kan? Nah, ada 5 orang nih. Nah, setiap jumlah 4 orang di antaranya itu ada 100, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Ada yang tahu kenapa ada 5 pilihan? Dari 5 orang ini diambil 4 kelompok misalnya. Saya mau ambil kelompok ini nih. Nih, 4 ya kan, 4 orang. Atau kelompok dari 4 orang dari sini. Gitu. Jadi ada beberapa kelompok dari 5 orang itu dibikin 4 kelompok lagi gitu. Nah, kenapa bisa ada 5? Ada 5 pilihan, 1, 2, 4 sampai 1, 4, 2 kan ada 5 pilihan nih. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu kenapa? Ini pakai kombinasi. Oke, saya uraikan sini kombinasinya ya. Ya, kayak tadi. Jadi 5 kombinasi 4. Oke, kita hitung dulu dong. 5 kombinasi 4 itu dapat dari mana? Oke, kita hitung sini dulu deh, di atas. Kombinasi 5, 4, ya kan? Kombinasi 5, 4 itu kan berarti 5 faktorial, ya kan? Per 5 dikurang 4, 1. 4 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu kan 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial itu nggak ngaruh kan hasilnya 1, jadi nggak usah saya tulis lagi di sini. Nah, gini kan. Terus ini boleh saya coret, ya kan? Hasilnya berapa? Hasilnya 5 kan? 5 itu kan menandakan ada 5 pilihan. Ada 5 orang diambil 4 orang itu ada 5 pilihan. Misalnya si A sampai E, misalkan A, B, C, D, E. Misalnya kelompok pertama A, B, C, D. Kelompok kedua A, B, C, E gitu loh. Jadi ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan kan? Jadi kenapa ada 1, 2, 4, 1, 2, 8, 1, 30, 1, 3, sampai 1, 4, 2 itu karena ada 5 pilihan. Kalau ada 6 pilihan pasti tambahin 1 lagi kelompoknya. Oke. Ini tadi yang baru saya jelasin, ada 5 pilihan. Salah satunya A, B, C, D, misalnya A, B, C, E, A, B, D, E, A, C, D, E, B, C, D, E. Ada 5 pilihan. Atau ada lagi nggak kira-kira menurut kamu? Kalau ada lagi silakan sebutkan. Nah, dari ke-5 ini ya kan, saya umpamakan yang pertama dari 1, 2, 4 itu adalah jumlah 4 orang yang dari A sampai D, ya kan? Ini kelompok yang kedua dan seterusnya. Seperti ini saya tulis ya kan. Kan A kan tadi dibilang jumlah 4 orang ya. Jumlah 4 orang. Itu 1, 2, 4, 1, 2, 8 dari kelompoknya masing-masing.
Saya kelompok pertama itu A, B, C, D, E. A, B, C, D. A tambah B tambah si C tambah si D umurnya 124. A tambah B tambah C tambah E umur 128. Nah, begitupun yang lain. Jadi ada 5 pilihan. Nah, bagaimana solusinya? Padahal kan ditanya adalah umuran termuda gitu. Termuda itu misalnya kalau kita seperti ini bisa jadi si A atau si E kan, gitu. Nah, kalau kita lihat ini gitu ya, ini sebenarnya ini ada bolong nih kan tengah set gitu kan. Kayaknya ini soalnya bagus banget. Jadi kalau saya jumlahkan semuanya ya kan, dari atas sampai bawah, nah dapat nih angka 4 semua. Seret ke bawah 4A, 4B, 4C, 4D, 4E juga saya jumlah dapat 660. Nah, 4A sampai 4E sama dengan 660 kalau saya bagi 4 semuanya, maka menjadi A tambah B tambah C tambah D tambah E itu adalah 165, ya kan? Nah, sekarang pengen tahu nih hasil yang terkecil itu siapa gitu kan? Kamu kurangin ke masing-masing ini semua. Mana yang hasilnya paling kecil berarti itu adalah dia yang terkecil. Misalnya nih, A, B, C, D, E saya kurangin sama yang A, B, C, D. Dapatnya E kan? Nah, berarti 165 dikurangi 124 itu kan 41 ya. 41 itu berarti punya E gitu. Bandingkan sama yang 142. 165 dikurangi 142 berarti ini dikurangi yang kelompok ini berarti kan dapatnya A. Ya kan? Nah, berarti 165 dikurangi 142 hasilnya adalah 23. Antara 41 dengan 23 kecilan siapa? Kecilannya 23 kan? Nah, berarti sorry. Oke, ini hasilnya kan berarti yang terkecil tuh yang tadi kan 23 ya kan? Coba kita lihat ya pilihannya. Ya 23 yang terkecil. Datanya yang terkecil kan, termuda. Jadi gitu caranya. Sekarang contoh berikutnya, ini eksponen ya. 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat 1/3. Terus tanya ini gimana caranya? Ya kita lihat ini ada kesamaan. Kesamaan di mana? 2 pangkat setengah, ini juga 2 pangkat min setengah. Bedanya yang plus sama min. 2 pangkat 1/3 dengan 2 pangkat min 1/3 juga sama mirip. Nah, jadi kita ngerjainnya pakai permisalan. Kita misalnya ini 2 pangkat setengah itu adalah A, 2 pangkat 1/3-nya B. Kalau 2 pangkat setengah itu A, maka 2 pangkat min 1/2 atau min setengah itu adalah A pangkat min 1. A pangkat min 1 itu boleh tulis juga 1 per A. Ya, oke saya tulis di sini dulu deh. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat min 1 dulu, nggak usah pakai setengah. Itu sama aja dengan 1 per 2. Kalau misalnya di sini 2 pangkat min 3, berarti di sini 1 per 2 pangkat 3. Oke? Nah, berarti kalau misalnya 2 pangkat 1 per A itu, 2 pangkat setengah itu adalah A, berarti 2 pangkat min setengah itu apa? Kan 2 pangkat min setengah itu kan boleh kita tulis sama dengan 1 per 2 pangkat setengah gini kan. Nah, 2 pangkat setengah ini apa tadi? A kan? Oh ya udah berarti saya ganti jadi sama dengan 1 per A. Gitu. Jadi yang tadi soal seperti ini kita bisa ubah menjadi A tambah B per 1 per A tambah 1 per B. Ya. Nah, sekarang saya mau rapihin dulu yang bawah ini. Ini mau saya rapihin dulu. 1 per A tambah 1 per B itu kalau saya rasionalkan ini kali sini, ini kali sini ya, per ini kali ini, ya kan? A tambah B per AB. Ini hasilnya. Nah, berarti saya masukin ini kan, saya ganti. Yang bawah itu saya ganti jadi ini. Sehingga A tambah B per A tambah B per AB. Nah, yang bawah ini ya kan, kalau mau naik ke atas,
naik ke atas, ke sini, ya kan. Kan tadi di bawah, saya mau sejajarkan dengan A tambah B yang kiri ini, itu berarti dibalik, A tambah B per A kali B ditukar menjadi A kali B per A tambah B, ya kan. Tukar posisi. Sehingga kalau ini saya bagi, ya kan, boleh saya coret, berarti hasilnya adalah AB. Nah, berarti hasil dari soal ini sebenarnya adalah sama dengan AB. AB itu apa? Kita balik lagi ke soalnya. Oh, AB itu adalah A-nya ini, B-nya ini. Masukin. Oh, 2,5 dikali 2/1/3. Nah, karena sama-sama basisnya 2, berarti boleh kita gabung nih. 1/2 tambah 1/3. Langsung gabung aja jadi kayak gini. Kan tinggal jumlah. Nah, berarti kita tinggal masalah menjumlah 1/2 tambah 1/3 jumlahnya sama gimana? Sama kayak tadi ya. Ini dikali ke sini berarti 3 tambah 2 per 2 kali 3, 2 kali 3 6. Oh, berarti 2/5/6 ini nih, ya kan? Jadi jawabannya adalah 2/5/6. Kita lihat dulu jawabannya. Oh, belum jawaban. Jadi ya ini ngambil soal dari soal UTBK ini deh, apa namanya? Kalau nggak salah UGM. Nah, jadi ditanyakan 4 pangkat X kan. Nah, tadi kita dapat 2/5, berarti 2/5/6 itu sama dengan 4/X, ya kan. 2/5/6 sama dengan 4/X. Nah, sekarang kita akan rubah itu menjadi apa gitu kan. Nih, 2/5/6 sama dengan 4/X. Nah, 4/X ini kita akan rubah menjadi seperti yang di sini sudah disebutkan. 4-nya diganti menjadi 2/2, ya kan nih. Saya tulis 4 itu jadi 2/2. Boleh nggak? Boleh kan, biar sama-sama 2. Dan sama-sama 2, memang harus. Nah, sekarang 2/2 X ini, ya kan, karena sama-sama 2, langsung aja kita ambil 5/6-nya sama 2X-nya. 5/6 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 5/6 kali 1/2 atau 5/12. Ditanyakan X ya. Jadi jawabannya adalah 5/12. Oke, sampai sini pembahasannya sudah selesai. Berikutnya adalah latihan. Silakan kamu jawab 5 soal di bawah ini. Kemudian nanti kamu upload jawabannya di Classroom, Google Classroom. Oke, silakan dijawab. Boleh di SS dulu. Saya akan cepat ke bawah ya. Oke, silakan di SS. Atau di save boleh, atau kamu pause dulu boleh. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Nanti di sesi berikutnya kita bahas ya. Soal nomor 4. Ini soal nomor 5. Udah di SS ya. Oke. Oke, cukup sekian dulu sesi kita hari ini. Mudah-mudahan di sesi berikutnya nanti kita bahas yang tadi sudah saya jadikan latihan, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di sesi keempat besok ya, siang. Oke, sampai ketemu lagi besok. Di sini gambar di belakangnya nih UI. Mudah-mudahan ada yang masih masuk UI, amin. Udah, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjain tadi soalnya 5 soal. Waktunya paling lambat jam 10. Kita sudahi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.